banget, pusing banget. Ih, kok kamu pucat? Kamu gak kuat apa enggak, Rik? Rika! Rika! Anemia is the risk of a public health problem that particularly affect young children, menstruating adults, girl and women, and pregnant and postpartum women. WHO memperkirakan sekitar 40% anak-anak berusia 6 sampai 59 bulan dan 37% wanita hamil serta 30% wanita berusia 15 hingga 49 tahun menderita anemia di seluruh dunia. Sedangkan kasus anemia di Indonesia masih cukup tinggi. Hasil menunjukkan bahwa angka prevalensi anemia secara nasional pada kelompok semua usia adalah 21,70%. Tahukah teman-teman apa itu anemia? Anemia adalah di mana kondisi tubuh kekurangan sel darah yang sehat tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, dan penderita anemia biasanya mengalami pucat dan mudah lelah. Anemia itu disebabkan oleh apa sih? Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Secara garis besar, anemia terjadi karena adanya 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, terproduksi sel darah merah yang berkurang. Kedua, kehilangan sel darah yang berlebih. Ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Lalu siapa saja sih yang bisa mengalami anemia? Tentunya dengan orang pola makan tidak sesuai, kekurangan vitamin, nutrisi, ada yang mempunyai gangguan usus, adapun riwayat lainnya seperti ada menstruasi, kehamilan, penyakit kronis, adapun faktor-faktor lain yaitu seperti terkena infeksi. Jadi teman-teman, anemia itu banyak klasifikasinya loh. Yang pertama ada anemia kekurangan produksi sel darah merah. Di antaranya ada anemia defisiensi gizi. Yang kedua ada anemia kekurangan vitamin B12 dan folat. Yang ketiga ada anemia karena penyakit kronis. Yang keempat ada anemia akibat efek samping kemoterapi. Dan yang kelima ada anemia aplastik. Yang kedua, anemia akibat kehilangan darah merah. Anemia akibat kehilangan darah merah dibagi menjadi 2, yaitu secara akut dan secara kronis. Secara akut sendiri terjadi karena pembedahan ataupun trauma, sedangkan secara kronis terjadi karena perdarahan di saluran pencernaan ataupun inflasi yang sangat berat. Untuk yang ketiga ada anemia dari kekurangan sel darah merah terdiri dari anemia hemolitik autoimun. Yang kedua ada anemia hemolitik autoimun. Yang ketiga ada anemia dari keturunan. Untuk yang keempat ada anemia hemolitik mekanis. Anemia juga memiliki tanda gejala pada penderitaannya. Kita juga dapat mengenali gejala anemia dengan 5M, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Selain itu juga dapat ditandai dengan gejala yaitu kulit pucat, rambut terasa kering, sesak napas, dan juga pada pasien itu merasakan jantungnya berdebar. Tahukah kalian jika anemia dibiarkan tanpa penanganan akan menyebabkan masalah yang serius loh? Yaitu kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan. Yang kedua ada masalah pada jantung. Yang ketiga ada gangguan pada paru-paru. Yang keempat ada komplikasi kehamilan. Yang kelima ada rentan terkena infeksi. Kalau begitu, anemia bisa dicegah nggak sih? Tentu saja bisa dengan pola makan yang kaya nutrisi seperti makanan yang mengandung zat besi dan asam folat seperti daging, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Lalu ada makanan yang mengandung vitamin B12 seperti susu dan makanan yang berbahan dasar kacang-kacangan seperti tahu dan tempe. Lalu ada buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk dan strawberry. Kemudian dengan melakukan olahraga secara rutin yang disarankan untuk mencegah anemia juga seperti olahraga bersepeda, lari, renang. Untuk olahraga rutin ini agar tubuh kita aktif bergerak dan bugar. Selain makanan dan juga berolahraga dapat juga dicegah dengan cara periksa ke rumah sakit dan mengonsumsi tablet obat tambah darah 1 minggu 1 kali. Adapun penata laksanaan anemia antara lain penata laksanaan anemia dapat dilakukan berdasarkan derajat keparahan dan gejala meliputi 1. Modifikasi diet, 2. Transfusi darah, 3. Terapi besi oral, keempat terapi besi parenteral.
Jadi teman-teman, walaupun kita sudah terkena anemia, kita bisa melakukan perawatan dengan baik berguna untuk mencegah masalah yang lebih serius dengan cara Yang pertama yaitu kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari pasien, memberikan edukasi bagaimana pola makan yang bergizi, serta memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan istirahat yang cukup bagi pasien. Nona anak kecil jadi perawat, hati senang dan bahagia. tetap juga agar sehat, agar tercegah dari anemia. Kenali caranya.